Pengertian motivasi. Motivasi memiliki peranan penting dalam mengubah perilaku. Secara psikologi, motivasi merupakan dorongan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan berguna. Dengan kata lain, individu mendapatkan dorongan untuk memulai dan melakukan suatu aktivitas demi mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat bermacam-macam motivasi atau dorongan yang membuat individu melakukan suatu kegiatan. Motivasi atau dorongan tersebut sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap individu. Memiliki peran penting dalam mengubah perilaku secara psikologi. Motivasi merupakan dorongan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan berguna. Dengan kata lain, individu mendapatkan dorongan untuk melalui dan melakukan suatu aktivitas demi mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat macam-macam motivasi atau dorongan yang membuat individu melakukan suatu kegiatan. Motivasi merupakan suatu penjelmaan akan berhasilnya suatu motif. Misalnya, seseorang guru atau dosen yang mempunyai motivasi ingin sukses dalam menciptakan produk didikannya menjadi seseorang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka seorang guru atau dosen harusnya mempunyai motivasi dari dalam dirinya untuk menciptakan pendidikannya menjadi profesional dengan cara mengerti sistem pembelajaran dan pembelajaran bagi anak didiknya, atau memberikan motivasi kepada anak didiknya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan yang dikehendak oleh gurunya atau dosennya. Tujuan motivasi secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk menghadapi sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang guru, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Jenis-jenis motivasi. 1. Kebutuhan organis, yaitu motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan dengan dalam seperti makan, minum, kebutuhan bergerak dan istirahat atau tidur dan sebagainya. 2. Motivasi darurat yang mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri atau dorongan untuk membalas dan sebagainya. Motivasi ini timbul jika situasi menuntut timbulnya keinginan yang cepat dan kuat dari diri manusia. Dalam hal ini motivasi timbul atas keinginan seseorang tetapi karena perangsang dari luar. 3. Motivasi objek, yaitu motivasi yang diarahkan kepada objek atau tujuan tertentu di sekitar kita. Motif ini mencakup kebutuhan untuk eksplorasi, manipulasi,
Menurut minat, motivasi ini timbul karena didorong untuk menghadapi dunia secara efektif. Faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi sebagai proses batin atau proses psikologi dalam diri seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tersebut antara lain: faktor eksternal, 1. Lingkungan kerja, 2. Pemimpin dan pemimpinannya, 3. tuntutan perkembangan organisasi atau tugas, 4. Dorongan atau bimbingan atasan. B. Faktor internal, 1. Pembawaan individu, 2. Tingkat pendidikan, 3. Pengalaman pendidikan, 4. Keinginan atau harapan masa depan. Perspektif motivasi. Motivasi dapat dilihat berbagai perspektif, ibarat sebuah bangunan yang dapat dilihat dari sebagai penjuru. Dari dalam rumah itu sendiri, tentunya setiap perspektif mempunyai titik fokus sendiri. Demikian pula hanya dengan motivasi, ada 4 perspektif mengenai motivasi, yaitu 1. Behavioral, 2. Humanistik, dan 3. Kognitif, dan 4. Sosial. 1. Perspektif behavioral. Menurut Woolfolk, psikologi mengembangkan konsep kontinuitas, penguatan, hukuman, dan pemberian model untuk menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti yang mereka lakukan. Diawali oleh stimulan atau eksternal seperti rasa lapar, melihat TV, lalu pembelajaran atau kebiasaan sebelumnya menentukan arah mana yang perilaku yang mana diambil. Hanson mengemukakan bahwa perspektif pembelajaran behavioral dan sosial menekankan pada konsep-konsep seperti penggunaan pengkondisian dalam. 2. Pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dan kognitif memfokuskan pada motivasi intrinsik. Motivasi internal. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan mengerjakan tes dengan baik dan disebabkan minat keputusan untuk melakukan dengan baik. Guna atau rasa perasaan akan berpresentasi faktor-faktor lain yang berkaitan dengan tugas itu sendiri atau faktor-faktor lain dalam diri siswa. Perspektif humanistis menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib dan kualitas positif dari mereka sendiri, seperti peka terhadap hal lain. Hal yang hampir senada juga dikemukakan oleh Hanson 1999. Pendekatan humanitis menekankan sisi kemanusiaan dalam belajar dan kebutuhan guru untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan, kebutuhan dan pertumbuhan siswa. Lebih lanjut, Santrok menjelaskan bahwa perspektif ini erat kaitannya dengan pandangan Abraham Maslow. Bahkan kebutuhan dasar tertentu harus dipuaskan dulu sebelum memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan individu harus dipaksakan dalam urutan sebagai berikut: A. Filosofis, lapar, haus, dan tidur. B. Keamanan bertahan hidup seperti perlindungan dari perang dan kejahatan. C. Cinta dan rasa memiliki keamanan, kasih sayang, dan perhatian dari orang lain.
Perspektif kognitif. Menurut Hansen, pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa perspektif dan pikiran orang mengenai aktivitas dan peristiwa atau sumber intrinsik mempengaruhi cara merespon. Bandura menekankan pentingnya faktor-faktor seperti perspektif dan perasaan dan berusaha untuk menjembatkan jurang antara pandangan behavior kognitif dan humanistik. Mengenai motivasi, Bandura mengemukakan beberapa sumber motivasi antara lain self-efficacy, tujuan proyeksi siswa mengenai hasil atau outcome dari suatu kegiatan. Motivasi dipengaruhi oleh pikiran, misalnya bisakah saya berhasil atau apa yang akan terjadi jika saya gagal. Proyeksi-proyeksi mengenai outcome ini dikarenakan keyakinan siswa mengenai kompetensi atau self-efficacy. Pendekatan kognitif ini memberi kesan bahwa pada siswa dapat dimotivasi untuk tampil baik, tidak hanya dikarenakan hadiah seperti nilai atau pujian, tapi disebabkan faktor-faktor seperti minat, keingintahuan, kebutuhan untuk mendapatkan informasi atau untuk memecahkan persoalan, atau keinginan untuk mengerti.